Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya sadiqal aziz. Selamat datang saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Rustum dalam perang Yarmuk. Dalam satu pasukan perang yang akan berangkat ke Irak, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berniat menyertai pasukan tersebut. Berkenaan dengan itu, masyarakat umum dan para tokoh akhirnya berkumpul dan bermusyawarah hingga beberapa hari. Apakah Khalifah Umar radhiyallahu anhu ikut dalam pertempuran atau lebih baik tinggal di Madinah untuk mempersiapkan pemberangkatan pasukan? Masyarakat umum mengusulkan sebaiknya Khalifah Umar radhiyallahu anhu ikut berperang. Sedangkan para tokoh berpendapat bahwa Khalifah Umar radhiyallahu anhu sebaiknya tinggal di Madinah. Dalam musyawarah tersebut, ada yang mengusulkan nama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka bersepakat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan tersebut, sehingga Khalifah Umar radhiyallahu anhu tidak ikut atau tidak perlu pergi ke medan perang. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang pemberani dan salah seorang singa Arab. Singkat cerita, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akhirnya ditunjuk untuk memimpin pasukan muslimin. Ketika pasukan tiba di Yarmuk atau Qadisiyah, Raja Kisrah mengirim pasukan yang dipimpin Rustum yang terkenal dengan kehebatannya untuk menghadapi mereka. Rustum selalu berusaha dan berkali-kali meminta kepada raja untuk tetap mendampinginya. Sebenarnya ia takut menghadapi pasukan muslimin, namun ia menyembunyikan rasa takutnya dan berkata kepada Raja Kisrah, "Lebih baik aku tinggal di sini untuk mempersiapkan pasukan yang akan dikirim dan membantu tuan dalam perundingan nanti." Tetapi raja yang bernama Yazdarij menolak usulan Rustum. Akhirnya Rustum terpaksa mengikuti peperangan. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akan berangkat, Khalifah Umar radhiyallahu anhu berwasiat kepadanya, "Wahai Sa'ad, janganlah engkau terperosok dalam tipuan bahwa engkau disebut sebagai paman dan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan keburukan dengan keburukan, tetapi membersihkan keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hubungan apapun dengan hambanya. Di sisinya hanya penghambaan kepadanya yang diterimanya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala orang berpangkat dan orang biasa semuanya sama. Semuanya adalah hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb bagi semuanya. Karunia-Nya didapatkan melalui penghambaan kepadanya. Dalam segala perkara hendaknya ditunaikan sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya amal. Ingatlah nasihat ini dengan baik. Engkau dikirim untuk satu tugas yang sangat besar. Itu dapat engkau kerjakan jika engkau hanya berpegang teguh pada yang hak. Jadikanlah sifat baik sebagai kebiasaanmu dan kawan-kawanmu. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkumpul dalam dua hal, yaitu nasihat, yaitu menaati Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dosa. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh mereka yang membenci dunia dan mencintai akhirat. Kemudian dengan wajah berseri, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu membawa pasukan yang keadaannya bisa tergambar dari surat yang ia kirimkan kepada Rustum. Fa inna ma'i qauman yuhibbunal mauta kama yuhibbun al-ajim al-khamar. Sesungguhnya aku membawa satu pasukan yang mencintai mati sebagaimana kalian orang-orang ajam mencintai khamar. Apakah pelajaran yang bisa kita petik di dalam kisah ini? Tanyakanlah kepada para pecandu khamar, bagaimanakah mereka menikmati kelezatannya. Jika ada orang-orang yang mencintai mati seperti mereka mencintai khamar,
Apakah kemenangan tidak datang di bawah kaki mereka? Dan semoga apa yang kita dengarkan menambahkan jazbah semangat kita untuk mengamalkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.